Assalamualaikum, berjumpa lagi dan kali ini kita akan membahas tentang working in the enterprise. Hampir semua pekerjaan mengharuskan Anda untuk berinteraksi dengan teknologi untuk menyelesaikan proyek, bertukar informasi dengan rekan kerja dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Bidang teknologi menyediakan banyak kesempatan untuk orang dengan semua keterampilan dan ketertarikan serta tuntutan untuk profesional komputer terus berkembang. Teknologi baru terus bermunculan dan organisasi mencari karyawan potensial yang memiliki keterampilan dan keinginan untuk belajar dan nyaman dalam menggunakan semua jenis teknologi. Modul ini akan membahas berbagai jenis sistem informasi yang mungkin Anda alami di sebuah organisasi dan sebagai profesional komputer dengan siapa Anda mungkin berinteraksi, dan juga mengeksplorasi karir teknologi saat ini dan bagaimana Anda bersiap dalam hal tersebut. Berikut ini sistem informasi yang digunakan secara eksklusif oleh unit fungsional dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah HRIS atau Human Resource Information System, yaitu mengelola satu atau lebih administrasi sumber daya manusia, seperti pemeliharaan dan mengelola benefit karyawan, jadwal dan juga penggajian karyawan. Yang kedua ada Computer Aided Engineering atau CAE, membantu dalam mengembangkan dan tes desain produk, dan sering termasuk di dalamnya adalah CAD atau Computer Aided Design. Yang ketiga adalah Functional Manufacture, menggunakan sistem informasi CAM atau Computer Aided Manufacturing, mengontrol perlengkapan produksi, Material Requirement Planning atau MRP, yang memonitor dan mengontrol inventory, pembelian materi, dan proses lainnya yang berkaitan dengan manufacture. Marketing menggunakan sistem riset pasar untuk menganalisis data dan dikumpulkan dari demografi dan survei. Yang selanjutnya adalah Salesforce Automation atau SAFA yang membantu para salesman mengolah kontak pelanggan, jadwal pertemuan dengan pelanggan, log interaksi pelanggan, informasi produk dan order pelanggan. Kemudian ada Customer Relation Management atau CRM yang mengelola informasi tentang pelanggan, pembelian terakhir dan interaksi harian seperti panggilan telepon, pesan surel ataupun email, komunikasi melalui web, dan juga pesan dalam internet. Enterprise Resourcing Planning atau ERP mengintegrasikan MRP2 dengan aliran informasi lintas organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan yang sedang berlangsung, termasuk perencanaan produk, manufacturing, distribusi, akuntansi, penjualan sumber daya manusia, dan juga dukungan untuk pelanggan atau customer support. Beberapa organisasi menggunakan sistem manajemen dokumen untuk memungkinkan kolaborasi di antara karyawan. Sistem manajemen dokumen atau DMS memungkinkan menyimpan ataupun penyimpanan dan pengelolaan dokumen perusahaan, seperti dokumen pengolah kata, presentasi, dan juga spreadsheet. Perpustakaan pusat menyimpan semua dokumen dalam perusahaan ataupun departemen. Sistem mendukung kontrol akses, keamanan, pelacakan versi dokumen, dan juga kemampuan pencarian. Itu juga memberi pengguna kemampuan untuk memeriksa dokumen, untuk meninjau atau mengeditnya, dan kemudian memeriksanya kembali setelah selesai. Informasi ini dapat digunakan untuk pencarian dalam repositori dokumen. Sistem manajemen konten atau CMS memungkinkan dan mengelola penerbitan, modifikasi, pengaturan, dan akses berbagai bentuk dokumen dan file lainnya, termasuk media dan halaman web, di jaringan ataupun di dalam web. CMS mencangkup informasi tentang file dan data. Misalnya metadata untuk manual karyawan perusahaan dapat mencatatkan nama penulis, kemudian ringkasan singkat dan tanggal revisi terakhir. CMS juga menyediakan kontrol keamanan untuk konten, seperti siapa yang diizinkan untuk menambah, melihat, atau memodifikasi konten, dan konten mana yang diizinkan pengguna untuk melakukan operasi tersebut. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan juga terorganisir, sehingga manajer dan pengguna lain dapat membuat keputusan, menyelesaikan masalah, mengawasi kegiatan, dan juga melacak kemajuan. Sistem informasi manajemen sering diintegrasikan dengan sistem pemrosesan transaksi, dan fokus pada pembuatan informasi yang diperlukan manajer dan pengguna lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan sistem pendukung keputusan ataupun DSS membantu pengguna menganalisis informasi dan mengambil keputusan. Beberapa sistem pendukung keputusan bersifat spesifik perusahaan dan dirancang hanya untuk manajer. Lainnya tersedia untuk semua orang yang ada di web.
Program yang menganalisis data seperti yang ada dalam sistem pendukung keputusan terkadang disebut program online analytical processing atau WLAP. Expert system atau sistem pakar adalah sistem informasi yang menangkap dan menyimpan pengetahuan pakar manusia, kemudian meniru penalaran manusia dan pengambilan keputusan. Sistem pakar terdiri dari dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan dan aturan interferensi. Basis pengetahuan adalah pengetahuan subjek gabungan dan pengalaman para pakar manusia. Sedangkan aturan interferensi adalah seperangkat penilaian logis yang diterapkan pada basis pengetahuan setiap pengguna menggambarkan situasi ke sistem pakar. Berikut ini adalah penjelasan secara singkat titel pekerjaan yang populer untuk kategori karir di bidang information technology ataupun IT. Demikian pembahasan tentang working in the enterprise dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.